surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana indah bagiku. Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Beri hatiku selalu, beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebaikan kemurahan-Mu, kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Kami boleh ada sampai saat pagi hari ini Tuhan. Sepanjang malam Tuhan sudah melindungi, menyertai kami. Pagi ini boleh bangun dengan tubuh yang sehat, tubuh yang diberkati oleh Tuhan. Sebabnya Tuhan, kami mau datang Tuhan tersungkur di bawah kaki-Mu, menaikkan syukur, menaikkan doa penyembahan kami Tuhan. Namun sebelum itu kami akan membaca dan merenungkan firman. Urapilah kami semua dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, mulai dari hamba dengan menyampaikan firman-Mu dengan hikmat yang dari surga. Firman-Mu adalah sumber segala jawaban dalam setiap hidup kami, menyucikan, mengubahkan, membaharui, semakin layak di hadapan Tuhan. Urapi juga kami semua umat-Mu yang mengikuti ibadah ini lewat siaran langsung, siaran tunda, dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Setiap telinga yang sempat mendengar, urapilah untuk mampu menerima firman dalam tanda kerendahan hati, kelemah lembutan Tuhan. Kami menjadi tanah yang baik dan subur, menerima setiap benih firman, bertumbuh, menghasilkan buah, buah yang banyak, buah yang tetap, buah yang matang. Dan lewat firman dan Roh Kudus-Mu pagi ini menyucikan, melayakkan kami untuk menjadi penyembah yang benar sampai menjadi penyembah yang sempurna ya Tuhan. Namun kami tahu iblis juga tidak senang, semakin keras berusaha menggagalkan rencana-Mu dalam hidup kami dengan menggoda,
Merintangi kami saat mendengar firman-Mu, saat kami menyembah Engkau Tuhan. Bersaati kami panggil nama-Mu yang berkuasa untuk mengusirkan semua itu di dalam nama Yesus. Darah Yesus yang berkuasa. Mohon kemurahan-Mu Tuhan, mohon belas kasih-Mu di tengah-tengah Tuhan, penerangan kami yang Tuhan tidak berfungsi dengan baik juga. Jaringan Tuhan tolong kiranya menjadi sarana kami boleh beribadah dengan baik. Tuhan, untuk bisa kami beribadah dengan lancar Tuhan. Mohon kemurahan-Mu, mohon belas kasih-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih setia Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi dan berkati Tuhan, selamat pagi, selamat beribadah dalam ibadah doa kita saat pagi hari ini. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera, bahagia dari Tuhan dilimpahkan di tengah-tengah kehidupan kita. Sekalipun pagi ini kita mengalami gangguan penerangan, ya. Tadi juga saya sudah mencoba menghidupkan genset, namun ya mungkin businya lagi yang bermasalah. Ya, kita bersyukur kita masih bisa diberikan perpanjangan umur, kesehatan, kekuatan oleh Tuhan. Juga kita bisa datang tersungkur di hadapan Tuhan pagi ini untuk bisa menyembah Tuhan, sekalipun dalam keadaan yang kurang baik, tapi biar kita selalu bisa mengucap syukur dalam segala hal, bahwa apa yang Tuhan buat dalam hidup kita semuanya baik adanya, untuk ada suatu rencana Tuhan yang indah yang Tuhan menyatakan dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, mari kita akan melanjutkan pembacaan Alkitab di dalam kitab Nabi Yesaya pasalnya yang ke-63. Yesaya pasalnya yang ke-63. Hukuman pembalasan atas Edom. Siapa dia yang datang dari Edom, yang datang dari Bosra dengan baju yang merah, dia yang bersemarak dengan pakaiannya, yang melangkah dengan kekuatannya yang besar? Akulah yang menjanjikan keadilan dan yang berkuasa untuk menyelamatkan. Mengapakah pakaianmu semerah itu dan bajumu seperti baju pengirik buah anggur? Aku seorang dirilah yang melakukan pengirikan, dan dari antara umatku tidak ada yang menemani aku. Aku telah mengirik bangsa-bangsa dalam murkaku, dan aku telah menginjak-injak mereka dalam kehangatan amarahku. Semburan darah mereka memercik kepada bajuku, dan seluruh pakaianku telah cemar. Sebab hari pembalasan telah kurencanakan, dan tahun penuntutan bela telah datang. Aku melayangkan pandanganku, tidak ada yang menolong. Aku tertegun, tidak ada yang membantu. Lalu tanganku memberi aku pertolongan, dan kehangatan amarahku itulah yang membantu aku. Aku memijak-mijak bangsa-bangsa dalam murkaku, menghancurkan mereka dalam kehangatan amarahku, dan membuat semburan darah mereka mengalir ke tanah. Doa pengakuan dan permohonan Israel. Aku hendak menyebut-nyebut perbuatan kasih setia Tuhan, perbuatan Tuhan yang masyhur sesuai dengan segala yang dilakukan Tuhan kepada kita, dan kebajikan yang besar kepada kaum Israel yang dilakukannya kepada mereka sesuai dengan kasih sayangnya dan sesuai dengan kasih setianya yang besar. Bukankah ia berfirman, sungguh merekalah umatku, anak-anak yang tidak akan berlaku curang. Maka ia menjadi juru selamat mereka dalam segala kesesakan mereka. Bukan seorang duta atau utusan, melainkan ia sendirilah yang menyelamatkan mereka.
Dialah yang menebus mereka dalam kasih-Nya dan belas kasihan-Nya. Ia mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu kala. Tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudus-Nya. Maka Ia berubah menjadi musuh mereka, dan Ia sendiri berperang melawan mereka. Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, waktu zaman Musa hambanya itu, di manakah Dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan penggembala kambing dombanya? Di manakah Dia yang menaruh Roh Kudus-Nya dalam hati mereka, yang dengan tangannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan dan membelah air di depan mereka untuk membuat nama abadi baginya, yang menuntun mereka melintasi samudera raya seperti kuda melintasi padang gurun? Mereka tidak pernah tersandung seperti ternak yang turun ke dalam lembah. Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah Engkau memimpin umatmu untuk membuat nama yang agung bagimu. Pandanglah dari surga dan lihatlah dari kediamanmu yang kudus dan agung. Di manakah kecemburuanmu dan keperkasaanmu, hatimu yang tergerak dan kasih sayangmu? Janganlah kiranya engkau menahan diri. Bukankah engkau Bapa kami? Sungguh Abraham tidak tahu apa-apa tentang kami, dan Israel tidak mengenal kami. Ya Tuhan, Engkau sendirilah Bapa kami. Namamu ialah penebus kami sejak dahulu kala. Ya Tuhan, mengapa Engkau biarkan kami sesat dari jalan-Mu, dan mengapa Engkau tegarkan hati kami sehingga tidak takut kepadamu? Kembalilah oleh karena hamba-hambamu, oleh karena suku-suku milik kepunyaanmu. Mengapa orang-orang fasik menghina tempat kudus-Mu? Para lawan kami memijak-mijak bait kudus-Mu. Keadaan kami seolah-olah kami dari dahulu kala tidak pernah berada di bawah pemerintahan-Mu. Seolah-olah namamu tidak pernah disebut atas kami. Puji Tuhan, demikianlah kelanjutan bacaan kita pagi hari ini. Mulai dari ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-6 ini berbicara tentang hukuman, ya, hukuman Tuhan. Ya, dulu dinyatakan atas Edom. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita, ya, sebab dalam Roma pasalnya yang ke-11 ayat 4 mengatakan bahwa apa yang ditulis dahulu menjadi pelajaran bagi kita yang hidup di zaman akhir ini. Jadi apa yang telah menimpa Edom, ya, hukuman yang menimpa mereka menjadi pelajaran yang berharga bagi kita, supaya kita tidak mengalami hal yang sama, ya, hukuman yang Tuhan nyatakan. Ya, sebab dunia ini juga dalam kitab Wahyu sudah dinubuatkan akan mengalami banyak penghukuman. Ada 21 hukuman yang Tuhan mau nyatakan atas dunia ini, ya, dan manusia yang ada di dalamnya yang tidak hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, di sini kita melihat kenapa Edom itu, kenapa dia sampai dihukum oleh Tuhan. Nah, kita harus memperhatikan bahwa, ya, Edom itu adalah Esau. Ya, Edom adalah keturunan dari Esau. Nah, kita tahu bahwa Esau adalah kehidupan yang sudah, ya, menerima kutuk. Ya, dia kehilangan berkat, tinggal, ya, yang ada hanya kutukan sampai kepada keturunannya, ya, hidup dalam kutukan. Nah, ya, ini menjadi pelajaran bagi kita. Ya, kenapa sampai Esau dikutuk dan keturunannya? Tentu kita sudah tahu semua bahwa dia, ya, telah menjual hak kesulungannya kepada Yakub. Ya, dia memandang ringan hak kesulungan itu. Nah, ini menjadi pelajaran yang berharga bagi kita, supaya kita, ya,
sungguh-sungguh hari-hari ini mempertahankan apa yang Tuhan sudah berikan atas hidup kita, apa yang Tuhan sudah percayakan ya atas hidup kita. Hak kesulungan itu sekarang menunjukkan kepada kita bahwa ya hak kesulungan itu sama dengan hak untuk mewarisi kerajaan surga, hak untuk bisa menjadi mempelai Tuhan, ya masuk ya pesta nikah anak domba. Kalau dulu di Israel hak sulung berarti hak untuk menikah. Dialah orang yang pertama untuk yang bisa menikah karena dia anak sulung, dan dia juga memiliki hak waris, yang memiliki warisan yang tidak seperti saudara-saudara yang lain. Warisan yang utama itu hak sulung. Ya, tapi itu telah hilang daripada Esau karena dia ya memandang ringan. Ya, dia menukarnya dengan sepiring kacang merah. Ya, jadi betapa dia ya memandang sepele, memandang ringan hak kesulung. Nah, sekarang bagi kita hak sulung ya itu adalah hak untuk masuk kota Yerusalem baru, ya untuk menjadi mempelai Tuhan. Berarti ya yang membawa kita untuk bisa sampai ke sana adalah ya kabar mempelai. Menjadikan kita mempelai Tuhan itu kabar mempelai. Nah, ini yang harus kita pertahankan. Kita yang sudah dipanggil, sudah dipilih oleh Tuhan, menerima ya kabar mempelai. Ini adalah rahasia yang besar yang Tuhan nyatakan bagi kita, gereja Tuhan. Nah, ini harus kita hargai, kita junjung tinggi. Ya, jangan sampai kita pandang ringan seperti Esau. Ya, asal saya kenyang sekarang, asal saya ya senang, asal saya bahagia sekarang, ya terserah, sudah itu. Nah, ya, dia memandang ringan hak kesulungan. Ketika dia sudah kehilangan, dia mencarinya dengan mencucurkan air mata, tapi sudah tidak ada lagi. Dia tidak mendapat kesempatan untuk memperbaiki kesalahan. Nah, ini menjadi pelajaran yang berharga bagi kita ya, supaya ini tidak menimpa kehidupan kita. Mari ya, biarlah hak sulung yang Tuhan berikan. Kita sudah dipanggil, dipilih Tuhan, menerima kabar mempelai firman pengajaran ini. Biarlah terus kita pegang teguh, ya kita yakini, kita percayai, kita lakukan, kita praktekkan dalam kehidupan kita, sehingga kita akan semakin mengalami penyucian, semakin disucikan, semakin diubahkan oleh Tuhan. Ya, sehingga pada ayat 7 dan seterusnya kita membaca di sini ayat 7 sampai ayat yang ke-19. Nah, ini merupakan ya janji Tuhan, ya penyertaan Tuhan bagi kehidupan yang sungguh-sungguh ya ada di jalan ya jalan yang benar. Nah, itu pada ayatnya yang dikatakan pada ayatnya yang ke-7, aku hendak menyebut-nyebut perbuatan kasih setia Tuhan, perbuatan Tuhan yang masyhur sesuai dengan segala yang dilakukan Tuhan kepada kita, kebajikan yang besar kepada kaum Israel. Ya. Dan kemudian pada ayatnya yang ke-11, lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa hambanya itu. Ya. Ayatnya yang ke-12, yang agung, ya, tangannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan, yang membelah air di depan mereka untuk membuat nama abadi baginya, melintasi ya samudra raya seperti kuda melintasi padang gurun. Mereka tidak pernah tersandung. Ya, dan Roh Kudus membawa mereka kepada tempat perhentian. Nah, ini janji Tuhan, penyertaan Tuhan, kasih setia Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi kehidupan yang sungguh-sungguh. Ya, menghargai, ya menjunjung tinggi hak kesulungan yang Tuhan sudah berikan. Itulah tadi ya kehidupan yang telah dipanggil, dipilih dalam ya kabar mempelai firman pengajaran ini. Kehidupan yang menerimanya dengan sungguh-sungguh, meyakini, melakukannya dalam hidupnya, semakin disucikan, diubahkan, dibaharui, maka ya kita melihat bahwa kasih setia Tuhan ini juga akan abadi
ya menyertai kita. Ya, haleluya. Sebagaimana disampaikan juga ya dalam kitab Nabi Yesaya yang kita sudah baca ya, pasal 54 ayatnya yang ke-5. Sebab yang menjadi suamimu ialah Dia yang menjadikan engkau Tuhan semesta alam namanya. Yang menjadi penebusmu ialah yang Maha Kudus, Allah Israel. Ia disebut Allah seluruh bumi. Ya, ayatnya yang ke-8, dalam murka yang meluap aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau selama-lamanya, tetapi dalam kasih setia abadi aku telah mengasihani engkau. Ayat 10, biarpun gunung-gunung beranjak, bukit-bukit bergoyang, namun kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu. Perjanjian damaiku tidak akan bergoncang, firman Tuhan yang mengasihani engkau. Nah, ini janji Tuhan bagi kehidupan yang sungguh-sungguh berpegang teguh pada firman pengajaran. Ya, kabar mempelai ini. Maka Tuhan mengatakan sini, aku yang menjadi suamimu, Dialah mempelai pria surga yang setia. Ya, yang menyatakan kasih setia yang abadi dalam hidup kita, menyertai, ya, melindungi, memelihara kehidupan kita, sehingga langkah-langkah hidup kita bersama Tuhan adalah langkah-langkah mujizat, langkah-langkah kemenangan. Seperti Israel keluar di tanah Mesir, Tuhan menyatakan mujizatnya, membelah laut terberau di depan mereka, ya, sehingga mereka bisa berjalan di tempat yang kering. Dan begitu banyak lagi mujizat yang Tuhan nyatakan sampai mereka tiba di tanah Kanaan. Itulah janji Tuhan bagi kehidupan yang sungguh-sungguh menghargai, menjunjung tinggi hak pesulungan, ya, kabar mempelai, firman pengajaran. Ya, dia yakini, dia percayai, dia lakukan, dia praktekkan. Sekalipun memang banyak tantangan, ya, banyak tantangan, banyak pergumulan yang kita hadapi. Tapi semoga kita tetap bertahan dan terus mengalami penyucian, pembaharuan dalam hidup kita, sehingga Tuhan tidak akan pernah ingkar janji. Ya, kasih setia Tuhan yang abadi ini menjadi bagian nyata menyertai kehidupan kita. Apapun yang terjadi sekeliling kita, biar gunung-gunung beranjak, bukit bergoyang, maka di dalam kitab Mazmur mengatakan 1000 rebah, 10.000 rebah di sisi kanan kiri kita, itu tidak akan menimpa. Tuhan menyertai, ya, kehidupan kita. Ya, sekali lagi, langkah-langkah kita bersama Tuhan adalah langkah-langkah mujizat, langkah-langkah kemenangan sampai kita bisa tiba. Ya, dulu Israel di Kanaan, merebut Kanaan. Nah, sekarang kita Kanaan samawi, itulah kota Yerusalem baru, dari hak pesulungan mewarisi kerajaan surga untuk bersama dengan Tuhan, bahagia selama-lamanya. So, mari biarlah, ya, hari-hari ini kita gunakan waktu yang ada, yang Tuhan berikan untuk semakin, ya, sungguh-sungguh dalam firman pengajaran ini, kabar mempelai. Kita pegang teguh, kita yakini, kita praktekkan, kita berjuang terus mengalami penyucian, pembaharuan, ya, dalam setiap kehidupan kita, sehingga Tuhan Yesus Kristus sebagai Raja mempelai pria surga juga akan menyatakan kasih setia yang abadi menyertai kehidupan kita semua. Mari pagi ini kita datang untuk bersungkur di bawah kaki Tuhan, menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan Yesus. Dia Raja, dia mempelai pria yang selalu setia dalam kehidupan kita. Ini kita pujikan. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya, aku percaya, 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 Kau di sisiku.
sembah Kau Tuhan, sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau dengan ukur. Kiranya benar-benar menjadi kenyataan dalam hidup kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, badai menerpa hidup kita, tapi kita tetap percaya, tetap berpegang teguh pada firman pengajaran. Haleluya. Tetap memuji Dia, tetap menyembah Tuhan, tetap percaya, tetap berseru menyembah Tuhan apapun yang terjadi hari ini. Haleluya. Haleluya.
Yesusku, aku haleluya Tuhan, haleluya Tuhan, haleluya. Yesus Tuhan, Yesus, haleluya, haleluya, haleluya Tuhanku, haleluya Yesusku, haleluya, haleluya. Hanya menyembahmu Tuhanku, Yesusku, anakku, Yesus, Yesus Tuhan, anakku, haleluya Tuhan, haleluya, 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 Yesus, haleluya, haleluya Tuhan, haleluya, Yesus, aku Tuhan, haleluya, kami menyembahmu Tuhan, kami menyembahmu Yesus, haleluya, 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 Yesus, 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 haleluya, 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 Yesus,
Yesus, Yesus. Haleluya. Haleluya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Amin. Haleluya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, aku percaya. Oh, amin. Berkat-Mu atasku melimpah. Amin. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Dengan ukun, dengan mari saudara. Kalau saudara tetap percaya, tetap pegang teguh firman pengajaran, apapun yang terjadi dalam hidup, apapun badai, masalah bergumul, tantangan yang terjadi, penderitaan, yang tetap percaya, tetap berseru, tetap menyembah, angkatlah dua tangan kembali. Haleluya. Yesus.
menyembah Engkau hari ini. Dan tetap percaya kepada-Mu apapun yang terjadi dalam hidup kami hari ini. Banyak badai Tuhan menerpa kami, masalah, pergumulan, tantangan, penderitaan Tuhan. Haleluya. Banyak kemustahilan yang dihadapi hari-hari ini Tuhan. Namun kami mau tetap berjuang, untuk tetap percaya kepada firman-Mu Tuhan, berpegang teguh pada firman pengajaran itu. Terus semakin disucikan, semakin diubahkan, dibaharui hari-hari ini ya Tuhan. Haleluya. Dan kami tetap menjadi kehidupan yang menyembah Engkau Tuhan. Semakin sungguh-sungguh menyembah kepada-Mu ya Tuhan. Jika sungguh-sungguh semakin nyata juga kami alami perubahan, pembaruan hidup, sampai satu waktu kerinduan kami sampai daging tidak bersuara lagi ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Dan kami yakin dan percaya bahwa kebajikan, kemurahan-Mu, kasih setia-Mu yang akan menjadi bagian dalam kehidupan kami. Engkau selalu menyertai kami, mengikuti seumur hidup dalam kehidupan kami. Hidup di tengah-tengah dunia yang bergelora hari-hari ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan selalu menyertai kehidupan kami. Sebagaimana Engkau telah menyertai bangsa Israel keluar dari Mesir menuju Kanaan dengan mujizat-mujizat yang Tuhan nyatakan. Demikian juga kami percaya kehidupan kami juga mengalami langkah-langkah mujizat, langkah-langkah kemenangan hari-hari ini Tuhan. Bersama dengan Engkau, kasih setia-Mu yang abadi Tuhan, yang ajaib Tuhan, selalu menyertai kehidupan kami. Sebabnya hamba serahkan seluruh umat-Mu dalam tangan-Mu pagi ini. Dimanapun umat-Mu berada saat pagi ini mengikuti ibadah ini Tuhan. Haleluya. Apapun yang mereka hadapi, apapun yang mereka alami dalam kehidupan mereka secara pribadi, lepas pribadi, pergumulan dalam nikah, rumah tangga, usaha, pekerjaan, studi, masa depan, semua Tuhan, kami serahkan mereka semua dalam tangan-Mu saat pagi hari ini Tuhan. Dengarkanlah menjadi seruan umat-Mu Tuhan, permohonan umat-Mu yang dinaikkan kepada-Mu pagi ini Tuhan. Sekalipun lidah, bibir, mulut kami terbatas mengungkapkan, namun Engkau yang mengetahui sampai laman hati batin kami Tuhan. Engkau yang melihat semua Tuhan. Haleluya. Oh, apa yang menjadi pergumulan umat yang dihadapi, kemustahilan yang dihadapi dalam kehidupan mereka Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan, mendatangkan keberhasilan, kemenangan, Tuhan, mujizat dalam setiap kehidupan kami yang sungguh-sungguh mengasihi Engkau, yang percaya, yang tetap berseru, tetap menyembah kepada-Mu Tuhan. Tuhan tidak pernah menipu kami, janji-Mu Tuhan setia. Oh, dan amin dalam kehidupan kami akan selalu dinyatakan dalam setiap kehidupan kami. Sungguh-sungguh mengasihi Engkau itu. Apa yang tak pernah kami lihat dengan mata, tak pernah kami dengar dengan telinga, Tuhan menyediakan yang terbaik bagi kehidupan kami semua. Kami serahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu. Mungkin juga pengembalaan kami di tempat ini, Tuhan selalu menyatakan firman, membukakan firman-Mu, terus menuntun kami, menyucikan, mengubahkan kami, domba-domba-Mu, umat-Mu semua. Sampai kami bisa menjadi mempelai wanita-Mu yang sempurna ya Tuhan. Dan juga pergumulan kami untuk menambah sarana fasilitas dalam pelayanan membangun rumah-Mu, terus kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, haleluya, firman-Mu sanggup menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan kehidupan kami semua. Sekali lagi dimanapun umat-Mu berada pagi ini mengikuti ibadah ini, Tuhan semua, apa yang mereka hadapi, mereka gumuli, masalah, pergumulan, kemustahilan, Tuhan menjamah, Tuhan pulihkan semua. Dalam nama Yesus, Tuhan yang sakit, yang mengalami kelemahan tubuh, Tuhan jamah, pulihkan dalam nama Yesus. Bilur-bilur-Mu menyembuhkan kami semua. Berikan tubuh yang sehat, tubuh yang kuat bagi kami. Kami pakai untuk melayani Tuhan. Tuhan itu setia, berkobar-kobar sampai garis akhir, sampai Engkau datang kembali. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini dalam tangan-Mu, dalam aktivitas, dalam Tuhan. Dimanapun mereka pergi berada, Tuhan lindungi sertai semuanya Tuhan. Tutup bungkus, kuasa darah, naungi dengan naungan sayap-Mu. Engkau menjaga seperti Engkau menjaga biji mata-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kembalikan kami Tuhan dalam setiap jam-jam ibadah,
yang Tuhan percayakan kami masih boleh beribadah hari-hari ini. Biar kami gunakan terus kesempatan kami memperjuangkan ibadah pelayanan kami lebih dari segala perkara yang ada di muka bumi. Semakin setia berkobar-kobar sampai garis akhir, sampai Engkau datang kembali. Kami percaya bersama dengan Engkau Tuhan menjalani hidup di tengah-tengah dunia yang banyak kemustahilan kami, badai gelombang. Kami percaya bersama dengan Engkau Tuhan, langkah-langkah kebajikan, kemurahan, langkah-langkah mujizat menyertai kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik, bahwasanya itu selama-lamanya kasih setia. Terpujilah Engkau Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Biarlah berkat-Mu, kasih karunia, kasih setia, damai, sejahtera dalam persekutuan yang Allah Bapa, Allah Sang Putra, Allah Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus tinggal menyertai mulai pagi hari ini sampai kedatangan Tuhan kali yang kedua, membawa kita semua masuk dalam kemuliaan kebahagiaan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut pagi hari ini, melangkah berjalan bersama dengan Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.